Nah, hari ini tema kita bulan ini adalah Bless This Home. Di tema ini kita paling enggak ngomong dua ini. Apa itu rumah buat kita dan apa rencana Tuhan untuk rumah itu? Untuk rumah. Kenapa untuk definisi rumah kita itu milih kata home dibanding kata house? Ya. Memang gereja kita namanya home. Kenapa kita pilih home? Karena gereja kita ini di sini kita fokus di visi menjadi murid Yesus kan. Makanya dari namanya waktu itu yang kita dapatkan home itu untuk kita adalah house of mentoring and equipping. Tentu ada home lain, ada house of apalah gitu ya. Tentu itu untuk mereka masing-masing, tapi untuk kita, untuk saudara dan saya yang berjemaat di sini, kita house-nya itu house of mentoring and equipping. Nah, untuk itu tentu saya mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kita akan baca dua ayat ini sama-sama saudara, kan cuma dua ayat. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai apa? Banyak saksi, sama-sama. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang, apa saudara, diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Berbahagialah saudara dan saya yang bukan hanya baca tapi juga merenungkan, apalagi yang melakukannya. Katakan amin. Yes. Kalau dari sisi definisinya, house merujuk kepada bangunannya. Makanya untuk kita bangunan gak segalanya. Katakan yes. Tapi home itu merujuk baik pada bangunan maupun lokasi apapun yang dipikirkan oleh seseorang sebagai tempat ia tinggal dan menjadi miliknya. Kalau sederhananya bahasa anak sekarang, satu kali saya senang nih, ada satu film di tahun lalu saya ingat ya. Saya udah kasih tahu juga untuk saudara ini ya. Ada film Kukira Kau Rumah. Bukan berarti orang itu bangunan. Makasih. Artinya rumah dapat menggambarkan kepada sesuatu tempat tujuan. Kalau orang bilang, aku mau pulang nih. Aku mau pulang. Jadi kemana kita pulang itu penting loh. Kadang-kadang rumahnya bagus tapi gak pingin pulang. Pinginnya di kantor terus. Bahkan untuk kita pulang karena lebih pulang di kantor dibanding pulang di bangunan yang kita bilang rumah itu. Coba definisikan rumah kita hari ini. Saya berharap saudara pulang di tempatnya yang benar. Ya, kita pingin pulang bukan hanya karena bangunannya, tapi karena siapa yang ada di situ, ya enggak? Bahkan mungkin bangunannya bukan punya sendiri. Mungkin saudara masih ngontrak. Siapa yang saudara anggap rumah? Siapa yang saudara bisa rasa itu rumah? Ya, saudara. Jangan cuma bangun gedungnya. Katakan amin. Gedung sih bisa bagus, tapi kita nggak ada kehangatan keluarga di situ. Ya enggak? Saya berdoa gereja ini juga jadi rumah buat saudara. Saudara senang kumpul sama family. Ya. Tentu keluarga ini banyak kekurangannya. Ya. Mari kita lihat ya. Alkitab menjelaskan bahwa konsep keluarga dimulai dari Allah. Allah yang Tritunggal sudah gak butuh siapa-siapa, saudara. Tapi memutuskan menciptakan saudara dan saya. Dia Esa, dia satu. Tapi tiga pribadi. Hakikatnya Esa. Tapi punya tiga pribadi. Satu. Tapi tiga. Konsep keluarga, konsep rumah dari hal yang rohani.
Sehingga keluarga jasmani seharusnya menjadi gambaran dari nilai-nilai keilahian Allah. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 1 itu. Ibrani 12 ayat 1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat bagian A tadi katakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Gereja ini konsepnya bukan hanya kumpulan persekutuan. Ini dimulai dari hal yang rohani. Waktu Tuhan menciptakan kita dalam sebuah komunal yang besar, secara rohani. Saksi yang dimaksud di Ibrani ini bahkan adalah orang-orang kudus yang dari dulu secara rohani melihat apa yang terjadi hari ini. Wow. Kita hidup nggak sendiri, saudara. Makanya kekristenan YouTube menurut saya aneh. Ada Kristen YouTube katanya. Kristen yang setiap minggu ibadahnya di YouTube. Seru juga nih, Kristen YouTube. Gembalanya banyak. Di mana gembala yang dia suka dia pilih. Wah, sini aja. Set. Oh, ini kurang humoris. Saya pilih yang lebih humoris. Saudara, Kristen YouTube tuh masalahnya bukan soal ini. Bukan soal boleh nggak boleh. Tapi kekristenan yang nggak mengarah kemana-mana kecuali dirinya sendiri. Ya nggak? Ngukurnya itu bukan ke Alkitab, ngukurnya diri. Jadi contoh ya. Aku nggak suka lagunya, aku ganti. Jadi karena dia nggak suka, dia ganti. Oke? Aku nggak cocok jamnya, ganti. Bandingkan dengan kekristenan onsite, bandingkan ya. Aku sebenarnya nggak bisa bangun pagi, tapi karena Tuhan, aku bangun pagi. Jadi kita kalibrasi dengan apa yang Tuhan mau, gitu loh. Ya. Beda dengan kekristenan yang berpusat pada diri sendiri. Saudara dan saya hari ini, itu kan karena sebuah keputusan dong. Iya dong. Enggak ya? Iya dong. Ini bukan hanya karena rutinitas nih. Oh, minggu harus ke sini. Jadi sebenarnya keluarga merupakan cerminan dari rencana Allah untuk muka bumi. Katakan amin. Yes. Ada rencana Tuhan untuk saudara dan saya di tengah keluarga. Tapi kenyataannya ini, saudara. Kita tuh seringkali jadi keluarga yang gagal. Saya nggak mau bilang kita lah, saya. Bapak Ibu, angka perceraian di Indonesia, ini saya rata-ratakan dari 3 tahun. Jadi 2021, 2022, 2023. 566.344, rata-rata 3 tahun ya. 500.000 orang cerai. Bagaimana kita bisa bilang bahwa pernikahan menjadi sebuah cerminan dari rencana Allah? Gagal gitu. Jadi persentasinya sekitar 24-33%. Dosa membuat kita gagal merepresentasikan Allah. Keluarga bahkan hancur karena dosa. Bahkan pelayanan memisahkan keluarga, kan aneh ya. Untuk itu hari ini di pelayanan kita mau bilang, ya ini memang sesuatu yang tension, tapi mari kita atur secara bijaksana. Katakan amin. Ya. Keluarga pun pelayanan kita loh. Ya. Jangan merasa waktu engkau melayani keluarga, saudara merasa gini, aku kayaknya pelayanan kurang deh kalau nggak pelayanan di gereja. Enggak, itu pun pelayanan kita. Jangan-jangan memang kita nggak harus pelayanan minggu di sini. Kalau kita pelayanan minggu di sini, itu saya tahu, itu karena kelimpahan apa yang Tuhan sudah kasih. Gak ada yang amin lagi. Wah, amin ya. Iya dong, karena kelimpahan. Tapi dengar, kita gagal loh sama keluarga. Banyak keluarga Kristen, gak kayak orang Kristen. Berapa kali saya sama Fani nerima orang pingin cerai dengan alasan yang sederhana. Perbedaan selalu jadi alasan. Kan ajaib ya. Kan kita udah tahu mau menikah itu pasti beda. Dengar, pasti. Sampai emosi nih saya. Yang mau menikah dengar ya, engkau akan menikah dengan
orang yang beda. Pasti beda. Soalnya setiap kali orang mau menikah itu berasanya semua sama. Selera gue sama banget. Makanannya sama, filmnya sama, seleranya. Nanti coba udah menikah, beda banget. Bayangkan untuk hal-hal kayak gitu, jadi alasan untuk bercerai. Padahal dulu udah tahu, udah. Jadi sebenarnya alasan itu nggak menjadi dasar. Sebenarnya yang di dalam yang lebih menjadi dasar. Ya. Ada berhala dalam hati kita yang kayaknya kita perlu dipenuhi dengan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengharapkan kepada pasangan kita. Amin. Baiklah kita jadi pasangan yang whole masing-masing, bukan setengah. Saya selalu ingatkan itu untuk semua kita. Walaupun saudara udah menikah, ingat itu ya, kita ini utuh dalam Kristus. Kita tuh utuhnya itu nggak nuntut dari pasangan kita. Seringkali kita mau utuh dari dia. Kok kamu nggak memperhatikan aku sih? Rambut aku baru dipotong loh, kamu nggak ngeh nih. Malah teman-temanku lebih memperhatikan dibanding kamu. Setiap kali aku taruh sesuatu di Instagram, kok nggak pernah di like? Kita bisa berantem hanya gara like dan nggak like. Like and dislike. Ya, nggak, jangan gitu tuh. Kita puas di dalam Kristus. That's okay. Ya, masing-masing puas. Sehingga waktu kita ketemu, kita saling berproses karena dua jadi satu. Bukan karena kurang, tapi karena dua hal yang utuh jadi satu. Biar Kristus yang ada di tengah kita, keakuan kita makin hilang. Katakan amin. Jadi nanti saudara waktu makin lama menikah, saudara akan makin menjadi satu. Pribadinya tuh. Kita gagal, seringkali. Gagal loh saudara. Untuk itu saudara, Tuhan Yesus, baca yang ayat tadi yang sekali lagi kita baca ayat 2 tadi ya. Ibrani 12 ayat 2. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata tertuju sama Tuhan Yesus. Yang ngapain dia? Memimpin kita. Jadi dia yang mimpin tuh. Dan membawa kita. Dia juga yang bawa menuju kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan ini dia. Kehinaan. Untuk tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia memilih salib supaya kita bisa kembali menjadi keluarga. Karena kita gagal sebagai keluarga. Dia memilih salib supaya saudara dan saya bisa jadi keluarga Allah. Dia memilih salib supaya jadi yang sulung dan mengangkat kita menjadi keluarganya kembali. Saudara dan saya tuh. Kita akan jadi bisa bukan karena kita. Karena Tuhan yang memimpin kita. Tuhan. Justru karena kita nggak sempurna. Dia memilih salib supaya berita ketidaksempurnaan kita menjadi berita Injil yang indah. Justru karena saya nggak sempurna, Tuhan ubahkan ke saya. Kalau saudara sedang dalam masalah hubungan suami istri, dengar ya, minta Tuhan pimpin. Tuhan bisa rubahkan itu. Supaya berita ini jadi indah, berita Injil yang indah, dan orang bisa melihat, iya diubahkan Tuhan. Wow. Ada hal-hal yang rasanya untuk kita seakan-akan melemahkan. Tapi dengar saudara, justru itu menjadi berita yang Tuhan pakai untuk jadi berkat. Ya. Suami, jadikan pertobatan kita setiap hari. Sesuatu yang individu, pribadi, iya. Tapi lihat deh, nanti saudara akan melihat betapa Tuhan pakai perubahan dan pertobatan saudara untuk jadi berkat. Nanti saudara bisa lihat di Alkitab banyak cerita, lebih hancur lagi. Keluarga-keluarga hancur ada di Alkitab. Mungkin saudara bisa bilang gini, Alkitab katanya kitab suci, kok gitu isinya? Justru karena Alkitab bukan tentang kita. Alkitab itu tentang Tuhan.
Bagaimana Tuhan menerima saudara dan saya. Yang hidupnya kacau. Saya ini kacau, tapi Tuhan pakai. Kita ini kacau, kita nggak punya masa depan, tapi Tuhan rengkuh kita kembali. Daud raja, harusnya perang, main-main ke atap istana. Ngapain dia? Ngeliatin orang mandi. Akhirnya hamillah dengan orang mandi. Dan ini dahsyatnya, suaminya dibunuh sama si Daud. Dibunuh, supaya nggak ketahuan. Tapi ya Tuhan tahu kok. Daud mah kacau. Hidupnya kacau. Tapi kalau orang melihat Daud itu melihat anugerah. Harusnya kita melihat pahlawan Alkitab bukan karena kepahlawanan saja. Tapi betapa Allah punya rencana dalam hidup yang kacau dan membalikkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu berita Injil, saudara. Hidup kita terbatas, hidup kita nggak sempurna, jauh dari sempurna, tapi Tuhan pakai. Hari ini biar Tuhan memberkati kita, karena justru keluarga adalah sebuah anugerah. Ini anugerah. Kita sangat memerlukan kehadirannya di tengah keluarga kita. Amin.